1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hukum mengadili insting. Enggak, saya bertanya kamu, hukum bisa mengadili insting? Kamu bilang curi dia insting. berpendapat begitu. Ya ada dengar dulu dong. Karena itu, you jangan. Bukan, Sekarang saya Pak oke, Ari. Ini saya kan terangin. biar kita luruskan. Supaya penyesatan ini tidak bersifat meluas. Gini ya, Saudara Boni, Anda berdua tadi mengatakan bahwa itu curi start kampanye. Exactly. Terus, you puter, hukum bisa mencuri Ada insting. simbolnya. Tunggu. Tapi kalau Anda bilang Iya. insting Jokowi mencuri start, lo kok insting bisa diadili? Di pasal Karni, mana di undang-undang insting? Oh, bisa dengar diadili? ya. Rocky, saya interupsi sekarang. Saya mau tanya, Pak Boni ini pengamat atau tim sukses sih sebenarnya? Pak Amin, Saya bingung. Bener, Saya bingung. jangan tanya, saya mau jawab. Posisinya saya gitu jawab. loh. Saya jawab. Tugas saya adalah saya pengamat. Saya menjamin ruang publik ini supaya waras. Siapa yang membuat ruang publik ini jadi rusak? Tapi tidak ya saling kita melawan. harus luruskan. Masa ada pengamat berdebat? Sama seperti Pak Ming bicara, ini kan sebagai kader PAN. Ya memang Punya kepentingan Anda kursi. terlalu jauh. Ya. Kalau sebuah ucapan orang, Anda bantah terus, Anda bukan Iya. pengamat. Jadi algoritma publik memutuskan bahwa kita atau publik akan mengucapkan protes, akan mengucapkan pikirannya melalui simbol yang disebut kardus. Jadi itu aja sebetulnya soalnya. Jadi ngapain ribut saudara cari legitimasi pada ini adalah keputusan politik, ini keputusan DPR. Loh, benar, itu semua benar. Tapi rakyat nggak percaya bahwa keputusan itu akan menghasilkan keadilan. Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang. Mau interupsi, silakan. Begini. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Itu satu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Sayang sekali loh, kau ada di kota Makassar tempatku. Itu yang saya, ya tapi oke lah. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang. Tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Ini ada orang KPU di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelkan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab Rocky. Oke, saya lanjut ya. Boleh, saya lanjut. Iya, silakan. Itu barusan saudara Ngabalin mempraktekkan apa yang disebut apel siaga tuh. Dia kayak mimpin apel siaga, marah-marah di depan kamera tuh. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Kan itu bisa dilakukan oleh dirjen, dilakukan oleh segala macam. Ya, Oke, interupsi kedua, silahkan. Rocky Gerung, saya ingin sampaikan satu hal ya. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim, Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya. Jangan dipercaya omongannya. Kita tetap tema hari ini aja, jangan balik-balik. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi tuh. Jadi
mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya, kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik, Bung Rocky. Orang lain. Ini ya, itu arogansi. Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Rocky kesempatan untuk bicara dulu. Argumentasi orang dengan bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Kalau udah selesai saya ngomongnya. Tidak perlu harus nunggu selesai. Baik. Ya udah, kalau mau menyangka sangka saja. Bung Rocky silakan. Waktu kita tidak banyak. Gimana? Gini ya. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan you perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya. You bilang tadi bahwa Prabowo, saya nggak bilang Prabowo. Prabowo itu tidak ada yang orisinil itu. Terus you bilang bahwa emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Justru bukan orisinil. Apa yang baru? Saya kata. Saya hormat sama abang. Saya hormat sama senior. Saya hormat sama Pak SBY. Saya hormat sama Pak Prabowo. Dulu Pak Bu Mega berkoalisi dengan Pak Prabowo pun kami sering jalan dengan Bang Fadlizon. Ini politik. Politik atur strategi masing-masing, silahkan. Negara kita negara demokrasi. Tapi jangan saling membuli yang urusannya sebetulnya menurut saya main-main playing victim. Main-main korban mengorban seolah-olah paling yang dikorbankan. Kemudian sekali lagi jangan main-main politik sara di negara kita yang tercinta ini. Saya rasa kalau yang terakhir Bang Rocky Gerung pasti setuju persoalan politik sara. Terima kasih Bang. 1 menit. Nggak sampai 1 menit, 37 detik. Poin pertama, di dalam politik kita membaca politik seperti kita memandang Chinese box itu. Kotak Cina itu, di dalam kotak ada kotak itu. Di dalam kotaknya lagi ada kotaknya lagi. Dan kita baru bisa selesai membaca politik dengan metode kotak Cina setelah kekuasaan berhenti itu, berakhir. Karena itu selalu ada memoir ditulis setelah kekuasaan berakhir tuh. Judulnya Now It Can Be Told. Di situ baru kita mengerti kenapa misalnya terpaksa soal pejabat BIN atau segala macam yang diterangkan oleh Ria tadi. Tentu Ria hidup bertahun-tahun dengan aroma politik Teguh Umar dan saya tahu itu, tapi saya nggak persoalan itu. Saya hanya membuat analisis justru karena saya ingin agar supaya kedekatan psikologi itu tidak mengganggu realitas politik. Karena Ria menerangkan itu seolah-olah persahabatan dengan Ibu Mega itu menentukan warna politik nasional tuh. Jadi buat saya bukan soal itu. Tetap saya ingin ucapkan analisis saya, bahkan membenarkan tindakan politik Ibu Mega, yaitu mengucapkan bahwa sudah lebih 30 detik. Belum, saya hitung belum.